bahwa dalam rangka menindaklanjuti program Astagfirullah 100 Hari Presiden dan Wakil Presiden RI, Ditreskrimsus Polda Bali telah melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana. Saudara saudara, yang pertama terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Lembaga Pendidikan Rakyat LPD Desa Adat Nis, Desa Tembok, Kecamatan Pejabula, Kabupaten Buleleng dengan nilai kerugian negara atau perekonomian negara daerah LPD Desa Adat Nis sejumlah 10.441.786.410 rupiah. Dan yang kedua juga nanti akan disampaikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah pada Komite Olahraga Nasional atau KONI Kabupaten Gianyar pada tahun 2019 dengan nilai penyelamatan aset negara sebesar 231.400.000 rupiah. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa pointers terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Lembaga Perkiritan Desa atau LPD Desa Nis Tembok, Kecamatan Pejabula, Kabupaten Buleleng. Pelaku INB lahir 1976, 2 Februari, laki-laki, kemudian alamat Desa Banjarnis, Desa Tembok, Kecamatan Pejabula. Tersangka melakukan atau membentuk pinjaman semua atau fiktif di LPD Desa Adat Nis dengan menggunakan nama sendiri, nama keluarga dan nama orang lain sejak tahun 2009 sampai dengan 2022, di mana pinjaman yang dibentuk tersebut digunakan untuk membayar angsuran pokok pinjaman, membayar bunga atas pinjaman, pelunasan atas pinjaman sebelumnya, dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Kemudian tersangka juga melakukan penarikan dan menggunakan dana simpanan berjangka atau deposito nasabah LPD Desa Adat Nis sejak 2013 sampai dengan 2022, di mana dana deposit nasabah digunakan untuk membayar bunga atas deposito yang digunakan tersebut, membayar bunga atas pinjaman, membayar angsuran pokok pinjaman, pelunasan pinjaman, sebagaimana digunakan untuk kepentingan pribadi. Kemudian pasal yang kami sangkakan hasil ekspos kepada Kejati Bali, yaitu adalah pasal 2 ayat 1 untuk pasal 18 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan atas tindak pidana korupsi. Dan kita juga sudah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa dokumen SK pendirian LPD Nis dan SK pengurusan LPD Nis, 77 lembar simpanan berjangka nasabah LPD Desa Pakraman Nis, kemudian laporan tahunan LPD Nis, kemudian gabungan neraca percobaan beserta bukti transaksi LPD Nis tahun 2009 sampai dengan 2022. Kemudian rekan-rekan sekalian, dapat kami sampaikan adalah kronologi singkat terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi KONI Kabupaten Gianyar, bahwa pada tahun 2019 KONI Kabupaten Gianyar mendapatkan dana hibah dari pemerintah Kabupaten Gianyar sebesar 13 miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Gianyar tahun 2019 dan 12.357,749 rupiah yang bersumber dari APBD perubahan Kabupaten Gianyar, sehingga total dana hibah adalah 25.357.759 rupiah. Kemudian dana hibah yang diterima oleh KONI Kabupaten Gianyar tersebut hanya diperuntukkan untuk operasional sekretariat KONI Kabupaten Gianyar dan Porprov Bali tahun 2019 di Tabanan, sehingga rencana biaya yang diambil dalam naskah perjanjian hibah daerah atau PHD yang telah ditandatangani
DMP SDP SH dengan asisten 3 administrasi umum Sekda Kabupaten Gianyar yang kemudian diajukan kepada Bendahara Umum untuk gangguan pembayaran terhadap penggunaan dana lebih dari anggaran yang telah dianggarkan pada setiap kegiatan. Adapun penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh tersangka PMP SDP SH bersama-sama dengan sejumlah saksi lainnya terkait dengan pengelolaan anggaran hibah KONI tahun 2019. Yang pertama, pendapatan jasa biro sebesar tidak disetor ke kas daerah Kabupaten Gianyar, melakukan pengeluaran serta penggunaan dana di luar dari rencana anggaran, yaitu bonus cadangan olahraga, honor uang saku wasit juri Kabupaten Gianyar, belanja pakaian olahraga dan pembuatan pakaian dinas, belanja kegiatan pelatihan, kemudian pembayaran kegiatan KONI 2019, 2018 sampai dengan 2019. Kemudian yang ketiga, melakukan pengeluaran melebihi dari anggaran yang telah disetujui dalam rencana anggaran RAP pada naskah perjanjian hibah NPHD sebagai berikut: kelebihan bayar uang lembar pengurus staf KONI, kelebihan pembayaran perjalanan dinas, kelebihan pembayaran pengadaan belanja pakaian kontingen, kelebihan pembayaran bonus atlet dan bonus ofisial. Kemudian yang keempat, pertanggungjawaban penggunaan dana hibah tahun 2019 tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak sesuai dengan realisasi pembayaran sebagai berikut: pembayaran biaya perjalanan dinas melebihi jumlah yang diatur dalam peraturan Bupati nomor 153 tahun 2018. Kemudian pertanggungjawaban perjalanan konsumsi atlet dan panitia melebihi realisasi pembayarannya. Kemudian pertanggungjawaban biaya akomodasi penginapan kegiatan Korprov Bali. Kemudian pertanggungjawaban belanja konsumsi melebihi realisasi pembayaran sebesar Rp72.289.500. Kemudian pertanggungjawaban bantuan dana Sarpras pada cabur. Kemudian pertanggungjawaban studi banding pengurus KONI, pelatih cabur, staf KONI dan atlet peraih emas. Kemudian daripada itu, rekan-rekan sekalian, atas perbuatan melawan hukum terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh tersangka sebagai Ketua Umum KONI Kabupaten Gianyar, maka hasil perhitungan oleh BPKP Perwakilan Bali sebesar Rp3.643,414,19. Pasal yang kami sangkakan hasil ekspos kepada Kejati Provinsi Bali, yaitu Pasal 2 ayat 1, kemudian Pasal 3 Undang-Undang Korupsi Nomor 20 Tahun 2001. Demikian yang kami sampaikan rekan-rekan sekalian, Komisi Sidang terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi KONI Kabupaten Gianyar.